Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku di SMK Luda Kota Kediri. Pada kali ini saya perkenalkan, saya Erlianto Utomo. Saya adalah pengajar di kelas Industri Samsung Tech Institute. Kelas Samsung Tech Institute adalah bagian dari kerjasama antara sekolah dan dunia industri. Materi-materi yang ada di kelas Samsung Tech Institute sebagian adalah tentang product knowledge, yaitu gambaran tentang produk-produk yang ada di Samsung mengenai handphone atau tablet dan smartphone. Ada juga materi tentang K3, kemudian elektronika dasar, mengenal komponen-komponen aktif dan pasif, lalu pengenalan alat ukur, kemudian cara mengukur komponen, kemudian cara mengukur arus, cara mengukur tegangan dan hambatan yang ada pada komponen elektronika. Kemudian teknik membaca skema yang ada pada handphone. Kemudian software handphone, kemudian praktik solder untuk melepas komponen dan memasang ulang komponen pada handphone. Itu akan dipelajari pada kelas 10. Kemudian pada kelas 11 akan diajari cara assembly dan disassembly, yaitu membongkar seluruh perangkat handphone mulai dari nol dan merakitnya kembali sehingga bisa digunakan. Kemudian di kelas 2 juga ada kegiatan prakrin, praktik kerja industri. Kegiatan prakrin tersebut dilakukan di seluruh service center Samsung se-Indonesia. Jadi kalian meskipun dari Kediri, kalian bisa prakrin di seluruh service center Samsung seluruh Indonesia. Dan service center rekanan kami itu dapat kalian tempati sebagai tempat prakrin. Kemudian saat ini kita sedang menjadi pilot project untuk program Samsung Innovation Campus, yaitu di mana kelasnya adalah sebagai kelas coding, IoT, dan pengembangan robotik. Kemudian pada kelas 3, materi yang akan disampaikan adalah bagaimana cara mengenali IC-IC yang ada pada bagian handphone dan bagaimana cara mencetak kaki-kaki yang ada pada IC. Itu sangat rumit sekali. Nanti ada perangkat-perangkat yang khusus memang disediakan untuk membuat atau mencetak kaki-kaki IC. Kemudian terakhir akan disediakan uji kompetensi untuk mengetahui apakah kalian sudah memiliki kompetensi pada bidang servis handphone, bidang produk knowledge handphone atau belum. Ya, di sini sangat ketat sekali. Kemudian terakhir ada lowongan kerja yang memang sudah menjadi komitmen antara STI dan sekolahan, sehingga seluruh siswa yang memiliki sertifikat Samsung Tech Institute apabila nanti bersedia, maka sangat banyak sekali pekerjaan yang sedang menunggu kalian. Kemudian cara masuk kelas Samsung Tech Institute SMK Luda Kota Kediri adalah melalui tahap-tahapan seleksi yang akan dilaksanakan secara online full. Untuk link online-nya nanti dapat kalian ketahui dari guru pendamping kelas. Jadi informasinya akan disampaikan melalui grup-grup kelas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jumpa lagi dengan kami siswa-siswa hebat SMK Luda Kota Kediri. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan beberapa rekan saya dan juga beberapa alumni dari SMK Luda yang telah mengikuti program Samsung Tech Institute selama 3 tahun. Oke, saya perkenalkan dulu. Saya sebagai guru di Samsung Tech Institute dan juga dengan rekan saya, Bapak Abdian Putra Primana. Beliau juga merupakan salah satu guru produktif di Samsung Tech Institute. Dan saat ini kita sudah mendapatkan satu angkatan yang lulus. Kemudian setelah itu akan ada rekrutmen kerja sebagai wujud kerjasama kami SMK Luda Kota Kediri dengan Samsung Tech Institute. Pada rekrutmen kali ini kami menghadirkan beberapa perwakilan yang telah mendapatkan panggilan atau telah lolos menjalankan seleksi rekrutmen kerja. Nanti untuk itu akan diperkenalkan langsung oleh Pak Abdian. Jadi memang kita memiliki program yang sangat jelas pada program Samsung Tech Institute kali ini. Silakan Pak Abdian untuk dapat menjelaskan bagaimana kok bisa siswa ini dapat lolos seleksi rekrutmen pada tahun ini. Monggo. Baik, terima kasih waktunya kepada Pak Erlianto. Saya di sini Pak Abdian, tadi sudah disampaikan bahwa saya termasuk pengampu pada mata pelajaran produktif kelas industri Samsung Tech Institute. Baik, sebelum lebih lanjut kita membahas tentang rekrutmen dan juga penerimaan lulusan kelas industri STI, ini kita menyingkatnya seperti itu. Sebelumnya saya sampaikan terkait dengan perkembangan teknologi, khususnya teknologi pada perangkat genggam yang saat ini sudah semakin pesat, mutlak dan perlu kiranya diimbangi dengan kebutuhan sumber daya manusia, khususnya pada bidang teknisi bidang perangkat genggam. SMK Luda sudah menyambut baik perkembangan tersebut melalui dibentuknya kelas industri Samsung Tech Institute ini yang sudah berjalan mulai tahun 2017. Kemudian tahun ini meluluskan angkatan yang pertama tentunya. Dan juga Aluda merupakan salah satu sekolah pilot project di Jawa Timur termasuk dalam 20 sekolah yang sudah dipilih dan dikatakan sudah layak memenuhi untuk menjalankan kelas industri STI ini sendiri. Nah, kebutuhan akan teknisi sudah disambut baik oleh SMK Aluda Kota Kediri dengan membangun kelas industri dan juga menghimpun siswa-siswi terbaik tentunya dari beberapa jurusan yang terkait dan linier untuk ditempa dan juga diberi materi terkait mulai dari teori dan skill di bidang handheld product. Handheld product ini khususnya adalah membahas tentang perangkat genggam, baik itu handphone ataupun tablet. Nah, pada program kelas industri ini sendiri selama berjalan 3 tahun juga disertai dengan beberapa materi sesuai dengan tingkatan mulai dari kelas 10 yaitu materi dasar, kemudian kelas 11 sudah masuk materi inti kejuruan dan di situ juga ada praktek kerja lapangan tentunya, dan di kelas 3 itu juga melanjutkan materi inti dari kelas Samsung Tech Institute itu sendiri. Nah, nantinya akan dipelajari bagi anak-anakku yang nanti berkenan atau berminat bergabung di dalam kelas STI ini sendiri. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa di dalam prosesnya kelas STI ini ada praktek kerja lapangan dan juga lulus ada rekrutmen. Nah, di sebelah kiri kanan saya sudah ada lulusan angkatan pertama tentunya yang kemarin sudah diterima menjadi teknisi dan akan berangkat malam ini, hari ini tentunya untuk pelatihan atau training selama 2 bulan kurang lebih di Semarang. Kemudian setelah itu langsung penempatan sesuai dengan wilayah. Nanti lebih lanjut akan dijelaskan oleh mereka berdua. Nah,
Itu selain rekrutmen teknisi, untuk Samsung sendiri juga membuka rekrutmen besar-besaran, yaitu melalui Accentuate sebagai promotor. Nah, untuk promotor ini bedanya dengan teknisi adalah lebih mengarah ke product knowledge, jadi pemahaman terkait dengan pengenalan produk kepada customer di masing-masing service center Samsung tentunya, dan juga tidak main-main. Ini juga ada gaji yang di atas rata-rata tentunya, yang sangat akan juga bisa untuk menyerap lulusan dari ST ini secara efisien. Nah, nanti secara lebih lanjut silahkan bergabung untuk di kelas ST ini sendiri. Nah, sebelum kita membahas terkait dengan rekrutmen, sebelumnya saya persilahkan kepada Mas Arda untuk menyampaikan terkait dengan pengalaman PKL-nya terlebih dahulu di kelas 11 kemarin, bagaimana kemudian pengalaman apa yang sudah didapat dan apa saja yang sudah dipelajari sehingga bisa menjadi bekal untuk rekrutmen kemarin sehingga bisa dinyatakan diterima atau lolos. Silakan. Silakan Mas Arda perkenalkan dulu, kan bagaimana dulu prakerja, terus bagaimana kemarin seleksinya sampai bisa diterima. Silakan Mas Arda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arda David. Saya alumni STI tahun ini. Dulu waktu kelas 11 saya PSG atau PKL di Panama. Di sana saya dibelajarin cara bongkar HP, assembly, disassembly. Contohnya misalkan bagian hardware, software, dan lain-lain. Terus pengalaman saya di sana banyak. Saya dibelajarin tentang untuk hardware, bongkar MMC, lalu IC, dan lain-lain. Untuk softwarenya saya dibelajarin cara flashing, install aplikasi juga. Terus ada juga teman saya itu ada yang prakerin di service center Samsung. Untuk bedanya itu kalau di service center Samsung kita difokuskan untuk produk Samsung saja. Kalau saya sendiri itu di Panama itu di service centernya all product. Jadi ada Xiaomi, Oppo, Haier, Huawei, dan lain-lain. Sudah, Pak. Oke, aja. Oke, mungkin bisa lagi Pak Abdian untuk Mas K. Ya, itu tadi sedikit atau sekilas pengalaman PKL yang sudah disampaikan. Ada dari sisi software, ada dari sisi hardware. Nah, bermacam-macam yang bisa didapat, terutama kalau di lapangan. Tadi juga sudah disampaikan perbedaan kalau di Samsung berarti hanya banyak membahas atau banyak akan memperbaiki handheld produk terkait dengan Samsung saja. Tapi kalau di service center multi brand seperti tadi Panama disampaikan, kemudian juga ada Unicom, itu kita bisa memperbaiki multi brand, dan di situ ada banyak ilmu-ilmu modifikasi yang kita pelajari dari teknisi yang ada di situ, sehingga pengalaman kita bisa lebih luas, tidak hanya dari satu brand saja, tapi kita bisa mempelajari beberapa brand. Jadi tujuannya bisa membandingkan antara plus minus atau teknik, khususnya cara membongkar, cara memasang, karena untuk handheld produk ini sendiri penting kiranya kita tahu urutan untuk assembly dan disassembly, karena kalau ketika salah saja bisa jadi ada yang rusak, misalkan LCD. Nah, LCD itu ada beberapa yang cara pembukaannya secara khusus, ada yang pembukaannya secara manual atau tidak menggunakan blower misalkan tekniknya. Itu harus kita pahami ketika kita PKL. Jadi ambil ilmu banyak-banyaknya dari situ. Dan jangan khawatir, di situ pasti akan dapat sertifikat sebagai bukti pengalaman pernah melaksanakan praktik kerja lapangan. Jadi itu bisa dipakai untuk ketika kita mau rekrutmen atau mau melamar ke perguruan tinggi, misalkan mau melanjutkan kuliah, itu bisa jadi poin plus atau tambahan. Mungkin
Itu sedikit gambaran terkait dengan praktek kerja lapangan. Mungkin bisa dilanjutkan ya. Yang kita tunggu ini terkait dengan pengalaman atau sharing dari rekrutmen yang sudah dilakukan atau yang sudah dilaksanakan dan juga sudah dinyatakan diterima di situ. Nah, silahkan saya untuk Mas Petrika menyampaikan pengalamannya mulai dari awal, mana proses rekrutmen sampai akhirnya diterima, dan hari ini berangkat ke Semarang untuk training. Ya, terima kasih banyak untuk Pak Abdian atas waktunya. Di sini saya Petrika Lubis Pradana, tentunya alumni dari STI SMK Al-Huda Kota Kediri. Untuk ngomong formal saya nggak bisa, jadi saya bisa agak slow dikit. Mungkin kalau ada salah kata di awal, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena di sini saya juga nggak bisa pandai bicara, tapi saya akan menyampaikan beberapa pengalaman saya, sharing-sharing tentang rekrutmen untuk kerja di untuk rekrutmen dari PT Bintang Utama, yang mana dia adalah rekanan dari Samsung. Ya, kemarin dari sekolahan ada info, ada rekrutmen dibutuhkan hanya 3 orang. Siapa yang mau silakan mengirim CV atau kurikulum vitae kepada guru-guru kita. Lalu di situ saya langsung membuat CV lalu mengirimkan kepada Pak Abdian selaku koordinatornya, lalu sama Pak Abdian dikirimkan ke HRD-nya atau perusahaan dari PT tersebut. Kemudian ada info dari mereka, kita suruh nunggu untuk telepon untuk interview. Kita ditelepon untuk diinterview, lalu disuruh tesnya itu di Unicom Care Kediri. Saat tes itu nanti ada interview kedua. Yang pertama interview pertama itu lewat telepon HP, yang seterusnya kita tes tulis di Unicom Care, lalu interview kedua. Bedanya interview pertama dan kedua adalah yang pertama itu pengenalan diri kita sendiri dari keluarga, terus lokasi rumah, alamat, dan juga kegiatan sehari-hari sebelum melamar atau mengikuti rekrutmen tersebut. Lalu yang interview kedua, kita ditanyakan soal PKL-nya, PKL, terus kegiatan apa saja yang dilakukan pada PKL tersebut, terus ilmu apa yang didapat. Ya, saya di sini PKL-nya di Samsung Service Center, dan dari itu banyak sekali pengalaman yang saya dapat dari SC Samsung, terutama di brand Samsung sendiri. Terus saya jelaskan kegiatan saya selama PKL di Samsung kepada tim rekrutmennya. Lalu di situ kita disuruh menunggu untuk kabar selanjutnya, apakah diterima atau tidak. Disuruh stay untuk HP-nya biar bisa komunikasi, dan kita menunggu hampir 3 hari. Setelah itu kita ditelepon, langsung ditempatkan di Bali pada saat itu. Lalu kita mengiyakan, maksudnya kita terima tawaran tersebut untuk penempatan di Bali. Kemudian dari rekrutmennya disuruh nunggu untuk keberangkatannya. Lalu kemudian keesokan harinya kita ditelepon lagi, disuruh training dulu ke Semarang. Setelah itu kita nanti berangkat ke Bali. Untuk ke Semarangnya nanti malam kita akan berangkat, setelah itu training 1-2 bulan, lalu ke Bali. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, itu tadi sedikit sharing dari Mas Petrika terkait dengan rekrutmen atau proses rekrutmen yang sudah dilakukan, dan untuk memperjelas saja tadi untuk penempatannya itu adalah di Bali, kemudian posisi jabatannya sebagai teknisi untuk handphone, dan untuk service centernya Unicom ya kalau tidak salah. Ya, jadi penempatannya di Unicom atau yang service center multi brand, jadi tidak hanya Samsung. Nah, untuk diketahui PT yang rekanan dengan Samsung yang membuka rekrutmen kemarin, di mana Mas Petrika dan Mas Arda sudah diterima, itu adalah salah satu rekanan Samsung. Memang Samsung sendiri memiliki banyak rekanan perusahaan, jadi tidak hanya PT Samsung Electronics Indonesia atau SEIN itu sendiri yang bergerak, tapi mereka punya rekanan khususnya yang bergerak di bidang jasa, perbaikan, dan juga bagian product knowledge itu bekerja sama dengan beberapa perusahaan, sehingga tidak murni PT Samsung sendiri yang melakukan rekrutmen, tapi bisa lewat perusahaan rekanannya, dan perusahaan rekanan ini membawai beberapa service center untuk handphone yang ada di Indonesia. Tentunya diantaranya ada service center khusus Samsung, kemudian service center khusus Xiaomi, dan juga tadi Unicom Care. Kalau Unicom Care ini adalah multi brand, jadi selain Samsung itu nanti perbaikannya akan masuk atau bisa dilakukan di Unicom Care ini, jadi bisa lebih banyak pengalaman yang bisa didapat. Dan ini menjadi salah satu patokan atau awal yang baik untuk kita khususnya di Samsung Tech Institute SMK Al-Huda Kota Kediri, karena memang kita lulusannya benar-benar terserap di industri. Jadi bagi anak-anakku yang misalkan berkenan atau berminat khususnya di bidang handheld product, perbaikan perangkat genggam, itu silahkan nanti bergabung. Nanti lebih jelasnya akan disampaikan oleh Pak Erlianto. Mungkin itu dari saya kembalikan kepada Pak Erlianto. Ya, terima kasih untuk Pak Abdian atas partisipasi, dan juga untuk Mas Arda dan Mas Petrika sebagai alumni pertama STI SMK Al-Huda Kota Kediri yang telah berhasil menjalankan tes rekrutmen, dan alhamdulillah mereka berdua mendapatkan langsung jabatan sebagai teknisi ya. Ya. Oke, memang itu adalah bentuk kerjasama dari Samsung Tech Institute dengan sekolah-sekolah. Untuk rekrutmennya memang posisinya pertama ada pada teknisi, dan berikutnya ada lagi rekrutmen sebagai promotor. Dan itu yang dibutuhkan saat ini banyak sekali. Kemarin saya dapatkan infonya dari pusat itu sekitar 1.000 orang yang dibutuhkan sebagai promotor. Nanti setelah menjadi promotor, mungkin kalau dilihat skillnya berkembang, dapat diangkat mungkin sebagai jabatan-jabatan yang lain. Mungkin seperti itu. Nah, kemudian dari yang diceritakan alumni-alumni tadi mengenai kegiatan prakerin. Nah, kegiatan prakerin itu sudah kita beri bekal di sekolah sebelumnya mengenai tentang assembly, disassembly, tentang alat-alat yang harus digunakan. Itu semuanya di kita lengkap sekali. Blower, solder, hot plate untuk melepas LCD, cara otomatis, cara manual, semuanya ada. Tinggal dikembangkan sendiri skillnya. Dan kami juga siap sebagai guru untuk membina dan membimbing, dan juga selalu bisa mengarahkan siswa-siswa yang ingin mengembangkan skillnya di kelas atau di bengkelnya STI, seperti itu. Nah, untuk siswa-siswa hebat SMK Al-Huda yang saat ini sedang melaksanakan MPLS, mungkin nanti akan diberikan informasi oleh guru pendamping untuk mengikuti seleksi kelas industri di bidang Samsung Tech Institute. Tentu saja seleksinya akan cukup ketat karena kita memberikan reward yang cukup bagus nanti saat kalian lulus maupun saat kalian berada dalam sekolah. Jadi contohnya adalah Mas Petrika dan Mas Arda ini
hanya 2 orang sebagai perwakilan. Sebenarnya kita memiliki lebih alumni yang sudah diserap. Namun pada kali ini mereka tidak dapat hadir karena ada kepentingan yang lain. Ya, mungkin seperti itu dari kami tim Samsung Tech Institute SMK Luda Kota Kediri. Nanti jika ada pertanyaan dapat dilakukan melalui grup WA atau dapat dilakukan melalui komentar pada video ini. Nah, untuk link-linknya seleksi nanti bisa kami share di deskripsi di video ini atau di grup WA melalui guru pendamping. Mungkin seperti itu siswa-siswa hebat SMK Luda. Terima kasih atas partisipasinya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.